Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di akhir musim, tepatnya di matchday ke-23 kompetisi Liga. Dan saat ini tim saya masih bertahan di puncak klasemen dengan raihan 64 poin. Selisih produktivitas gol saja dengan posisi 2 klasemen yaitu United FC. Dan selisih 4 poin dengan posisi 3 klasemen yaitu Dwiko FC, tim yang akan kita hadapi kali ini. Dan jika tim saya mampu mengalahkan mereka, itu berarti kans tim saya meraih gelar juara tetap terbuka. Sementara jika ternyata tim lawan yang justru berhasil mengalahkan tim saya, ada kemungkinan musim ini tim saya gagal meraih gelar juara liga. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan jalannya pertandingan dan taktik serta strategi apa yang akan saya terapkan menghadapi Dwiko FC, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oh ya guys, karena kebetulan saat ini kita sudah berada di akhir musim, jadi barangkali ada teman-teman khususnya player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya. Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, atau yang dulu namanya yaitu Kiano Store guys. Jadi sekarang namanya udah diganti ya guys ya. Masalah harga gimana bang? Tenang guys, masalah harga tentu lebih murah dan yang paling penting amanah ya guys ya. Jadi tunggu apa lagi nih, khusus buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi karena laga antara FC Buteng versus Dwiko FC adalah laga yang sangat penting untuk saya, jadi sebelum pertandingan berlangsung saya akan memperkuat efek gaya main beberapa pemain andalan saya terlebih dahulu ya guys ya, agar punya efek kali 7. Siapa tahu dengan memperkuat efek gaya mainnya, tim saya bisa meraih hasil bagus dan bisa kembali mengalahkan Dwiko FC di pertemuan kedua. Oke guys, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara Dwiko FC, tim asal Brazil versus FC Buteng, tim asal Indonesia di matchday ke-23 kompetisi Liga musim ini. Tapi sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki. Oke, dan pertandingan akan segera berlangsung antara Dwiko FC versus FC Buteng di matchday ke-23. Kita lihat para pemain sudah mulai memasuki area lapangan. Dan ini adalah penjaga gawang dari Dwiko FC pemirsa, dimana Jan Srepan mengambil Spirit Gundar untuk melakukan kick off babak pertama. Oke, kita akan langsung memberikan form latihan menyerang. Dwiko FC bertindak sebagai tuan rumah dengan skema formasi 4-2-1-3 versus formasi 3-2-1-3-1. Dan kedua manajer hadir di sisi lapangan pemirsa. Saya pikir kita menghadapi tim asal Brazil, tapi ternyata tim asal Lampung Indonesia guys. Oke, dan ini adalah taktik yang saya terapkan untuk menghadapi Dwiko FC tim asal Lampung. Sementara untuk taktik kali ini saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tekan mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Kasja, bagus sekali, umpan yang sangat manis dan gol tercipta di babak pertama. Skor 1-0 pemirsa. Sayang sekali Fagundes dos Santos mampu menciptakan satu gol yang luar biasa. Dan untuk sementara tuan rumah unggul 1-0 atas tim tamu FC Buteng pemirsa. Deso Saneto kali ini mencoba melakukan tekanan dari area tengah, berbahaya dan nyaris saja satu kesempatan dari Dwiko FC, tapi beruntung sepakan pemain dari Dwiko masih melenceng. Ya, mereka memiliki penyerang yang sangat tajam, jadi kita harus tetap berhati-hati dan semoga tim saya mampu menyamakan kedudukan di babak pertama. Dengan skema formasi 4-2-1-3, mereka bermain sangat luar biasa. Sementara FC Buteng pakai skema formasi 3-2-1-3-1 yang membuat bawah kedua sayap yang terlihat lemah. Ragnar Oratmangun melewati penjagaan bagus sekali Ragnar dan gol. Ragnar Oratmangun mampu menciptakan satu gol di babak pertama dan membawa FC Buteng menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pemirsa. Kerjasama yang cukup apik tadi dilakukan oleh pemain belakang dan juga pemain depan dari FC Buteng. Berbahaya. Downy nyaris saja menciptakan satu gol kembali untuk Dwiko FC, tapi beruntung tandukannya masih tepat di pelukan penjaga gawang FC Buteng yaitu Martin Paes, Andoyo, Nathan Joaon. Ragnar Oratmangun bagus sekali, skill yang luar biasa. Rafael Struik kembali pada Ragnar. Kita lihat
Jens Reven melewati dua penjagaan dan gol, luar biasa. Jens Reven melewati dua penjagaan. Dia sempat dikawal dengan sangat-sangat ketat, tapi dia mampu melewati dua pemain sekaligus dan melakukan tembakan menggunakan kaki kirinya. Gol tercipta, skor 2-1 pemirsa. Oke, dan kali ini FC Butung mendapat satu kesempatan dari situasi bola mati, tapi sayang sekali satu kesempatan masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik pemirsa. Menit 31, skor 2-1. Kita lihat Wiko FC mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, umpan ke tengah. Fagundes Dos Santos. Luis di sana kembali pada Dos Santos. Goibi berbahaya, tapi beruntung sepakan Goibi masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang FC Butung. Oke, kita coba serang dari sisi sebelah kiri. Kita harap kita mampu mencetak gol kembali di babak pertama. Lemparan ke dalam Nathan, kali ini Rafael Struik. Memang 1-2-3 pemain, umpan pada Tom Haye. Cukup tenang, jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh Goibi. Tidak ada kartu yang diberikan. Oh, kartu kuning ternyata. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan. Jens Reven mengambil kulit bunda, rancang-rancang Jens Reven. Tembak saja dan sayang sekali tembakan Jens Reven masih tepat di pelukan penjaga gawang Wiko FC. Babak pertama skor masih 2-1. Paruh waktu, peningkatan performa terlihat dari pemain FC Butung, sementara pemain-pemain dari Wiko memiliki performa yang mulai menurun di akhir babak pertama pemirsa. Tapi ada beberapa pemain juga yang performanya bagus. Di sini kita lihat kerjasama apik pemain FC Butung membuahkan hasil. Meskipun sempat tertinggal lebih dulu, tapi ternyata kita mampu membalikan keadaan. Comeback yang luar biasa di babak pertama, tapi jangan senang terlebih dahulu karena ada kemungkinan Wiko FC bisa mencetak gol kembali di babak kedua. Kali ini kita lihat dan tandukan Love kali ini masih belum menemui sasaran. Oke, kita harus tetap tenang karena skor 2-1 bukan skor yang aman. Dimitrov, Tom Haye, Andoyo, umpan jauh ke depan, Rafael Struik yang dituju, Rafael Struik, gol. Oh, tidak, ternyata. Oh, saya pikir bakal tidak terjadi gol, tapi ternyata Love berlari tanpa kawalan dan menghantam kulit bundar masuk ke gawang Wiko FC. Skor kali ini berubah 3-1 untuk keunggulan FC Butung pemirsa. Kerjasama yang cukup baik dilakukan oleh pemain-pemain FC Butung kali ini. Fagundes Dos Santos berbahaya, Fagundes sepak saja tapi beruntung. Kali ini satu kesempatan gagal dimaksimalkan. Fagundes Santos tidak mampu menciptakan satu gol kembali di babak kedua. Kasja mencoba melakukan tekanan. Doni kali ini bagus sekali, Doni umpan pada Ruiz, cukup tenang. Pereira, Ruiz, Dos Santos Neto, Sousa Neto, dan gol tercipta. Sayang sekali Sousa Neto mampu menciptakan satu gol kembali di babak kedua dan mereka berhasil memperkecil ketertinggalan pemirsa. Menit ke 60 skor 3-2. Kali ini Rafael Struik, Andoyo, Tom Haye, umpan jauh ke depan, lob yang dituju, bagus sekali, lob. Aduh, lob. Tembakan yang sangat keras, tapi nggak tahu kemana bolanya guys. Saking kerasnya tembakan, jadi nggak tahu bolanya kekencengan anjay. Oke, waktunya kita menarik keluar Handoyo dan memasukkan Rodriguez. Kebetulan kedua pemain punya gaya main yang sama, yaitu Regista. Jadi Nathan tetap akan bermain meskipun Handoyo kondisinya bugar, tapi saya pikir mungkin akan lebih baik memasukkan Rodriguez. Kali ini ada Fagundes Dos Santos. Doni berhasil dipotong, tapi sayang sekali tidak menghasilkan serangan balik cepat pemirsa. Oke, kita akan coba gunakan gaya umpan pendek, serangan balik nyala, tekanan tinggi, dan juga gaya tackle normal. Kita lihat apakah dengan taktik, strategi, dan formasi yang kita terapkan di babak kedua akan kita mampu mencetak gol kembali ke gawang lawan pemirsa. The Jens Reven, bagus sekali Jens. Alah, kenapa ngelebar lagi, kocak. Ragnar, umpan Rabona, Rafael Struik, Rafael Struik kali ini menciptakan gol yang luar biasa. Ya, tandukan yang sangat-sangat bagus pemirsa. FC Butung kembali unggul atas tuan rumah di Wiko FC, skor 4-2 di menit ke-78. Dimitrov, Nathan Joaon lebar ke sisi sebelah kanan, Tom Haye. Dimitrov kembali akan berbuah gol, umpan crossing, Rafael Struik, tapi beruntung
Rodriguez, penjaga gawang dari Dwiko FC, mampu meninju kulit bundar dengan sangat luar biasa. Oke, Martin Paes performanya masih tidak begitu bagus, tapi kondisinya masih bugar guys. Dia jarang dapat peluang, jarang dapat tekanan soalnya. Waduh, serangan balik kali ini berbahaya. Fagundes dos Santos akan ke berbuah gol. Kita lihat Eagles bagus sekali, penempatan posisi yang sangat baik. Skor masih 4-2. Dwiko FC tertinggal atas tim tamu pemirsa. Oke. Ragnar kali ini bagus. Ragnar, satu kesempatan. Put! Ah, 1-on-1 pak, anjay. Hampir saja kita lihat satu peluang emas gagal dimaksimalkan dengan baik oleh Ragnar Oratmangun. Rafael Struijk, Rodriguez, bagus sekali Rodriguez, akan berbuah gol lewat penjagaan dan anjir. Oke. Tetap tenang, kita masih unggul 4-2 atas tuan rumah, dan pertandingan pun berakhir dengan skor 4-2. Ya, FC Buteng mampu mengalahkan Dwiko FC di pertemuan kedua. Jadi dua kali kita meraih kemenangan atas Dwiko FC, dan dengan kemenangan ini otomatis tim saya masih kokoh di puncak klasemen untuk sementara. Dan kita perhatikan untuk kualitas mutu keseluruhan memang cukup berimbang, 106,4 berbanding 107,9, tapi FC Buteng ternyata lebih dominan, menguasai bola hingga 65 berbanding 35%. Dan meskipun lawan sempat unggul lebih dulu, tapi ternyata FC Buteng mampu membalikkan keadaan. Bahkan kita sempat unggul 3-1 ya guys ya, unggul 3-1, dan tim lawan mampu memperkecil ketinggalan, tapi setelah itu tidak ada gol yang tercipta. Justru FC Buteng yang mampu menutup kemenangan lewat tandukan Rafael Struijk di babak kedua. Dan untuk ball possession 65 banding 35. Kemudian dari total tembakan, FC Buteng juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan, total 20 kali percobaan tembakan, 10 tepat sasaran dan 4 diantaranya berbuah gol. Sementara Dwiko FC hanya bisa melakukan 9 kali percobaan tembakan, 4 tepat sasaran dan 2 diantaranya berbuah gol. Tapi untuk shot efisiensi sendiri mereka lebih baik karena lebih sedikit melakukan percobaan tembakan, jadi 50 banding 40. Untuk zona serangan, Dwiko FC mencoba menyerang dari area tengah sebanyak 45%, sementara FC Buteng cukup berimbang antara serangan dari kanan tengah maupun dari sisi sebelah kiri. Kemudian untuk umpan sempurna 74 banding 75, untuk tackle 18 untuk FC Buteng, dan meskipun kita lebih banyak melakukan tackle tapi tidak ada yang berbuah pelanggaran ya guys ya. Tidak ada kartu kuning yang diberikan untuk pelanggaran, ada tapi tidak ada kartu kuning yang diberikan untuk pemain FC Buteng. Dan untuk man of the match yaitu Ragnar Oratmangun, sementara tim lawan ternyata tidak banyak melakukan perubahan. Mungkin manajernya cukup frustasi karena sudah unggul lebih dulu tapi diberondong ya guys ya, dihantam habis-habisan oleh pemain FC Buteng. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di lapangan, yaitu ada Bang Rudi, Bang Beni, Bang Julmaidi, Mas Mustafa, Irfan Imron, ada Bang Afan, Bang Ajis, Bang Imron, Bang Arzuna, Bang Muhammad Tanjung, ada Bang Johan, Mr. Happy, Dwi Kusworo, Aldinho, Kabi Alonso, kemudian ini apa nih, Extel Lube, Liebe, Kak Izak, dan Bang Wahyu Mung. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan Dwiko FC di pertemuan kedua dengan skor 4-2. Oke guys, jadi ini adalah pertandingan yang cukup menarik. Tadi kita sempat dibumbui dengan drama. Kita kebobolan lebih dulu di babak pertama, tapi ternyata endingnya tim saya berhasil meraih kemenangan pemirsa. Dan ini adalah gol pertama yang diciptakan oleh Dwiko FC. Kita lihat. Umpan yang sangat baik. Umpan terobosan jarak dekat yang tidak disangka. Bahkan di sini penjaga gawang saya juga tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin mereka pikir tim lawan akan langsung melakukan tembakan, tapi ternyata ada umpan seperti itu di jarak yang cukup dekat. Dan gol penyama kedudukan dicetak oleh Ragnar Oratmangun dari umpan jarak jauh yang diberikan oleh pemain bertahan FC Buteng. Ragnar melewati penjagaan dan melakukan tembakan kaki kanan yang tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang Dwiko FC. Ini dribble yang sangat baik ya guys ya. Tim lawan juga mungkin keder. Dia pikir mungkin Ragnar bakal ngasih umpan ke pemain lain, tapi ternyata melakukan tembakan dari luar kotak penalti.
Dan gol kedua dari FC Butang diciptakan oleh Jens di menit keberapa tadi? Ragnar nih lewat skema kerjasama apik antara Ragnar, Rafael Struijk dan juga Jens Repen. Jens Repen sebenarnya seperti bayang-bayang dua pemain, tapi entah gimana ceritanya dia bisa melewati dua penjagaan dan melakukan sepakan kaki kiri. Kita lihat ditutup oleh dua pemain. Ragnar mampu melewati penjagaan dengan sangat luar Jens Repen mampu melewati dua penjagaan, guys. Mantap ya guys ya. Kemudian gol ketiga diciptakan oleh Love di menit ke-53. Kita lihat Tom Haye kemudian Dimitrov. Kembali pada Tom Haye. Nah, si Handoyo ini bener-bener regista murni ya guys ya. Dan spesialis regista memang memberikan umpan jarak jauh seperti itu, guys. Seperti halnya Andrea Pirlo. Bola sebenarnya sempat ditepis oleh penjaga gawang, tapi dua pemain bertahan dari Dwiko FC tidak menyangka kalau Lop ternyata lari menyambut bola dari belakang dan menghantam bola ke gawang Dwiko FC. Nah, ini adalah gol kedua dari Dwiko FC. Gol sendiri dicetak oleh salah satu pemain depan atau sayap kanan dari Dwiko, yaitu De Sousa Neto. Dia melakukan pergerakan menipu tadi, melakukan tembakan kaki kanan yang sangat keras sehingga tidak bisa ditepis oleh penjaga gawang dari FC Butang, yaitu Martin Paes. Sementara gol terakhir dicetak oleh Rafael Struijk di menit ke-76. Jadi FC Butang, kita lihat, membangun serangan melalui Rafael Struijk. Posisinya cukup jauh, guys. Dan Repen sebenarnya bisa saja melakukan tembakan langsung ke gawang, tapi dia memberikan umpan pada Ragnar. Dan Rafael Struijk yang awalnya dia membangun serangan dari belakang, tiba-tiba dia sudah ada di depan mulut gawang dari Dwiko FC dan menanduk speed bundar masuk ke gawang tim lawan, guys. Dan pertandingan pun berakhir untuk kemenangan FC Butang. Ya, ini adalah kemenangan yang sangat luar biasa karena persaingan di puncak klasemen di akhir musim ini cukup panas, pemirsa. Cukup panas, gimana nggak panas coba. Tiga tim bersaing dengan sangat ketat, khususnya untuk posisi 1 dan 2 klasemen. Kita hanya selisih produktivitas gol saja karena kedua tim sama-sama belum terkalahkan. Jadi jika tim saya kalah oleh Dwiko FC, otomatis kan tim saya mulai gelar juara itu mungkin akan tertutup. Jadi beruntung hari ini kita mampu mengalahkan Dwiko FC dan besok kita akan menghadapi United FC. Semoga tim saya bisa meraih kemenangan kali ini, guys, atau minimal kita dapat hasil seri agar kans kita meraih gelar juara liga musim ini kembali terbuka. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga untuk membership Anantep 11. Terima kasih buat partnership Anantep 11 yaitu Kiano Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.